ketika Gus Dur itu menetapkan agama satu lagi Konghucu, itu banyak dihujat. Kenapa dihujat? Karena belum mengerti dan belum tahu. Karena kalau lapar, kata Imam Ali, kadal fakru ayyakuna kufro. Maka umat Islam berusaha harus jangan sampai lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat pengurus Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah Tanfidiyah, baik dari pengurus cabang, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Ciracas, dan seluruh pengurus ranting sekecamatan Ciracas, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini karena masih suasana HUT RI, maka kajian Irsyadus Sari saya ganti dengan ngaji kebangsaan aja. Karena ini masih dalam suasana banyak merah putih. Bernegara dan beragama yang sudah kita pilih dan yang sudah kita sepakati, maka ini tidak bisa kita tolak, kita bergeser. Karena pendiri Republik Indonesia ini sudah menyepakati bersama, maka negeri ini adalah tidak memisahkan antara beragama dan bernegara. Ada sebuah negara misalnya memisahkan agama, jadi agama tidak masuk dan tidak boleh simbol-simbol agama ada di sebuah negara, itu namanya negara sekuler. Seperti banyak di Eropa, itu negara melarang simbol-simbol agama. Ini acara-acara begini nggak boleh, haram, ditangkap. Sehingga apa? Agama apapun, termasuk Islam. Jadi kalau kita di sana, misalnya di Perancis, di Italia, misalnya umat Islam mau memotong kurban, yang nggak boleh di halaman apartemen, nggak boleh di depan umum. Jadi motong kambingnya harus di kamar mandi sendiri. Bayangin kalau sapi kan nggak bisa di kamar mandi. Nah itu karena apa? Di sana undang-undangnya adalah negara atau agama tidak boleh berada di negara. Jadi itu sekuler gitu. Nah kalau negara hanya cuma agama tapi tidak bersama dengan negara, ideologinya itu adalah Islam, maka sebuah negara boleh menamakan dirinya Darul Islam. Lah prakteknya sampai sekarang yang negara tidak ikut di dalam beragama, maka agama itu selalu ribut terus pengikutnya. Seperti di Afghanistan, di lain-lain tempat itu seluruh ribut karena di sana antara agama dipisahkan dengan agama. Maka Nahdlatul Ulama salah satu pendiri Republik ini, maka satu sama lainnya harus saling melengkapi. Jadi kita beragama juga bernegara. Oleh karena itu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air itu bagian daripada iman. Karena apa? Karena kita sudah terikat yang disebut dengan Darul Ma'hud. Maka barang siapa yang ingin mencoba mengganti republik ini, maka dengan sendirinya akan tertolak
bukan ditolak, tertolak. Misalnya kayak HTI ingin memaksakan diri mendirikan apa? Khilafah. Ya itu nggak ditolak, tertolak. Bukan hanya khilafah, misalnya ada kerajaan ingin mendirikan kerajaan di republik ini, itu secara otomatis tertolak. Bukan hanya HTI, jadi tolong HTI juga apa? Jangan terlalu memaksakan diri sekali. Tertolak, nggak bisa. Karena apa? Karena kita sudah terikat misakon ghalidho, sebuah perjanjian yang sangat kuat, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Kalau disingkat menjadi PBNU, itu kebetulan atau memang nggak tahu? Iya, jadi PBNU itu kalau dijabarkan bukan hanya pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi Pancasila. Nah, satu, kalau kita kutip dalam sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Quraish, fal ya'budu rabba hadzal bait. Satu prinsip dalam bernegara, bahwa penduduk Indonesia harus mempunyai Tuhan. Begitu juga dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk bertuhan. Qul huwallahu ahad. Maka bernegara juga harus berketuhanan yang Maha Esa. Adapun agama yang untuk mencari Tuhan, ya silakan. Islam akan ajarannya menemukan Tuhannya, la ilaha illallah. Agama yang lain pun juga boleh. Maka di Indonesia, agama waktu itu yang disahkan untuk boleh mencari Tuhan ada 5. Tapi setelah Gus Dur jadi presiden, ditambahin 1 menjadi apa? 6, yaitu Konghucu. Dulu ini ketika Gus Dur itu menetapkan agama 1 lagi Konghucu, itu banyak dihujat. Kenapa dihujat? Karena belum mengerti dan belum tahu. Setelah Gus Dur kemudian kita sowani, tadi kata kepala keuangan, maka kita harus sering sowan ke kiai. Jangan belum apa-apa kita sudah jelek-jelekin apa? Kiai. Datangin kiai itu. Gus Dur datang. Ternyata Gus Dur punya pandangan sangat jauh. Jadi Konghucu itu adalah yang mayoritas diikuti oleh keturunan Cina, itu orangnya sedikit tapi duitnya banyak. Kalau agama Islam ini orangnya banyak, duitnya sedikit. Ini biar penduduk Indonesia berapa jumlahnya? 250 juta. Agama Islam berapa? Umat Islam 230 juta. Kalau dihitung duitnya itu kecil sekali. Paling kalau dibagi 15 ribuan per orang. Sedangkan orang Konghucu yang hitung aja cuma 1 juta, tapi uangnya cukup apa? Banyak. Mereka belum dapat hidayah masuk Islam, maka mereka memilih agama Kristen. Maka Kristen pada waktu itu subur sekali, asal dapat izin saja bikin gereja, kemudian berbakti kesehatan gratis, pendidikan gratis, karena duitnya sedikit, uangnya banyak. Ya, orangnya sedikit, uangnya apa? Banyak. Kalau kita kan masih rebutan. Jadi itu oleh Gus Dur, Konghucu harus dikembalikan, harus ada. Supaya apa? Orang-orang Konghucu yang ada di Kristen kembali ke agama nenek moyangnya. Sehingga apa? Ngerem kristenisasi.
Sehingga Kristen waktu itu jengkel banget sama Gus Dur itu sebetulnya. Kesel banget karena apa? Donaturnya apa? Pindah. Lah setelah pindah ke Konghucu, orang-orang China sebagian pengusaha itu ucapkan rasa syukur kepada Gus Dur, akhirnya uang zakatnya lah kalau kita itu akhirnya diserahkan kepada Nahdlatul Ulama. Salah satunya ada pesantren yang di mana? Yang itu dari Buddha, dari Hindu itu duitnya itu. Yang Habib yang di Parung itu ribuan gratis itu salah satunya itu. Nah, agama boleh di Indonesia. Oleh karena itu kita berbangsa dan bernegara dan beragama, kita harus saling menghormati. Yang kedua, selain falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Agama menganjurkan kalau umat Islam tidak boleh lapar. Karena kalau lapar, kata Imam Ali, kadal fakru ayyakuna kufro. Maka umat Islam berusaha harus jangan sampai lapar. Begitu juga negara, tidak boleh warganya kelaparan. Maka sumber daya alam di muka bumi ini, di Indonesia ini, kemudian diberikan, digali, perlautan, pertambangan, perminyakan, pertanian, perikanan, semua. Namun sayang umat Islam baru sampai kepada takmirul masjid, belum sampai kepada takmirul arad. Ini kita ini baru sampai memakmurkan masjid, ngomong ayo memakmurkan masjid, tapi yang masuk cuma minal fuqara wal masakin. Jadi yang merebut kemerdekaan umat Islam, iya, yang perang 10 November kiai santri, tetapi setelah perang menang kemudian lupa untuk mengelola takmirul aradnya. Takmirul arad itu ternyata ini sangat penting sekali. Kita para kiai, para ustadz, kita dalam ilmu fikih kalau bab toharo kita wajib sunnah siwak, diganti dengan odol. Kita wajib sunnah mandi, harus pakai sabun mandi. Kalau mandi jinabah harus pakai sampo. Tetapi umat Islam sampai sekarang belum punya pabrik odol, belum punya pabrik sampo, belum punya sabun cuci, belum punya sabun mandi. Justru mereka yang bukan orang Islam mampu mentakmirul arad, membikin perusahaan, pabrik. Lah kita NU baru sampai kepada afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, doa pulang bawa berkat aman. Nggak dipikirin itunya. Kita ketinggalan jauh dalam bidang ekonomi. Maka sekarang banyak sekali orang-orang non pribumi, bahkan orang non Islam, hutan dibabat habis, ditemukan korupsi sampai 270 triliun. Itu 270 triliun kalau dikasihkan ke MWC Ciracas buat beli cendol, ini udah bisa nguruk kecamatan apa Ciracas itu. Kenapa? Kita kurang sumber daya manusia, yaitu untuk apa? Takmirul aradnya. Sekarang Jakarta sudah ganti nama DKJ, maka akan muncul degradasi sosial, degradasi moral. Setiap jalan, saya sering ngajar di mana-mana, rumah-rumah itu dijual. Bahkan bukan hanya rumah, pabrik di Jalan Raya Bogor sudah ada tulisan apa? Dijual. Itu Siba, Pormos udah
nggak ada itu, nggak ada orang. YKK mau dijualin. Kalau yang mau bikin madrasah dibeli itu, murah pasti harganya. Nah, kenapa mereka pindah? Ya memang harus seperti itu, pindah. Nah, mereka bisa pindah, kalau sudah pindah pabrik pasti karyawannya juga apa? Pindah. Maka Bapak Haji, Pak Ustadz yang punya kontrakan sekitar Ciracas, Pasar Rebo, siap-siap yang akan datang kosong. Karena apa? Yang produktifnya karyawannya pindah, bisa ke IKN, bisa ke Cikarang, bisa ke Jawa Tengah. Ini pemikiran NU, terutama Nahdlatul Ulama di DKI. Jangan-jangan nanti ujroh tahlil juga turun, ujroh maulid Nabi apa? Turun. Mimpin doa tahlilan orang meninggal apa? Turun. Orang kena degradasi sosial kok. Oleh karena itu kita, anak-anak kita ngaji Quran harus bisa, oke. Tafsir harus bisa, oke. Tapi tidak cukup dengan itu. Anak-anak NU harus dibangun untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu untuk bisa mengelola takmirul arad. Iya, ini orang NU kalau dikumpulkan duitnya, NU DKI ini sama Salim Group itu kayaknya baina sumur sama jauh sekali, udah ketinggalan kita. Jadi bagus Nahdlatul Ulama diberikan oleh pemerintah tambah sama Muhammadiyah. Tapi begitu dikasih debatnya nggak selesai-selesai. Karena apa? Orang bukan ahlinya. Kiai dikasih suruh ngelola apa? Ya nggak bisa. Orang latar belakangnya SAG, sarjana alam goib, SPDI kayak saya, sarjana pendidikan apa? Islam Indonesia. Paling naik lagi ke master ya paling ya guru lagi. Karena doa kita, orang tua kita dulu, mungkin orang tua saya agak salah doanya. Doanya cuma gini aja, nah jadi guru aja sudah bagus. Kayak kita begini, guru agama, guru ngaji, yang honornya sebulan 200, kontrakannya 1.500.000, kurus-kurus, kering-kering. Nah ini peringatan 17 Agustus yang ke-79 kalau laki-laki sudah sampai usia kakek-kakek. Kalau perempuan berarti sudah apa? Apakah kakek-kakek tumbang? Atau nenek-nenek akan sempoyongan? Atau akan melahirkan generasi yang cemerlang? Mudah-mudahan dengan perpindahan IKN, anak-anak kita dan pemerintah kita hasil dari takmirul arad dikembalikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kan sekolah udah gratis, kuliah juga harus apa? Gratis. Biar anak-anak orang yang pandai dan pinter bisa jadi dokter tanpa mengeluarkan uang. Masuk ABRI jangan sampai hilang sapi. Jadi polisi jangan sampai hilang sawah. Selama ini kan begitu. Bagaimana mungkin akan bisa mengurus sebuah negara kalau cara masuknya aja sudah tidak apa? Benar, dan tidak komitmen dan tidak konsekuen sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 menganjurkan dan menetapkan bahwa keadilan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara dan sahabat-sahabat pengurus NU, mari kita mendidik anak harus lebih daripada itu untuk wawasan ke depannya. Biar dari pesantren hafal Alfiyah, Johar Maknun, bisa baca kitab kuning, tapi didorong harus menjadi dokter. Dan tidak cukup hanya menjadi dokter. Umat Islam, anak kita harus punya rumah sakit, anak kita harus punya hotel agar kemana-mana, bahkan nanti punya lembaga keuangan. Nah kita ini di NU ini baru sampai mentok koperasi.
Koperasi pun rajin minjemnya, males apa bayarnya. Di mana-mana ya. Tapi bukan NU Ciracas sih, NU yang agak jauh di sana. Sehingga apa? Ke depan NU yang notabene adalah ikut sebagai ibu kandung yang melahirkan Republik Indonesia ini, bukan saja pandai dalam mengelola keagamaan, pandai mengelola takmirul masjid, tapi harus mampu mengelola takmirul ard. Kalau diberikan kepada orang lain, kemungkinannya 2040 katanya mencanangkan Indonesia emas, betul, tapi emasnya akan dibawa oleh orang lain, akan dimiliki oleh orang lain. Kita hanya bisa menikmati paling mentok perunggu ataupun mungkin nanti besi rongsokan saja yang berangkat dari. Nah ini adanya Lailatul Istimewa. Ini mari kita ke depan. Ya kalau kita sudah kadaluarsa, mau pindah ke IKN, mau melamar udah kelihatannya sudah nggak mungkin. Pak Ustadz Aten Syafuddin kayaknya nggak mungkin. Mau pindah jadi direktur Pertamina di IKN. Anak-anak kita aja terus untuk maju. Dan kita dorong pemerintah ke depan, harus listrik harus gratis, air harus gratis, dan rumah harus diberikan. Di Libya ini awalnya bagus sekali. Libya itu sistem kenegaraannya. Jadi untuk pengantin yang masih baru itu oleh Presiden almarhum Muammar Gaddafi, di sana undang-undangnya mengatakan setiap ada laki-laki nikah itu maka boleh tinggal di apartemen gratis, plus masaknya, plus makannya selama 3 tahun. Kalau 3 tahun masih males nggak kayak baru dikeluarin suruh ngontrak. Jadi rata-rata di sana per kapitanya waktu itu sangat tinggi. Maka negara-negara lain agak kurang terima sistem Islam itu bagus sekali. Nah, akhirnya ya begitulah negara-negara Islam sesama umat Islamnya diadu domba. Kemudian sekarang entah kemana sudah dibagi menjadi 2, Libya Utara, Libya Selatan, tapi permusuhan dengan seagama, saling membunuh dengan seagama, terutama umat Islam di sana sampai sekarang belum selesai. Karena apa? Di dalam politik internasional kita belum pede. Padahal Nahdlatul Ulama, gerakan yang keempat adalah walaupun NU bukan partai politik, harus memahami Nahdlatus Siyasat, gerakan politik. Jadi hari Selasa kemarin itu saya ada rapat terbatas mengurus NU. Saya kebagian diundang di rumah Rois Surya, paling 12 orang, manggil EF, manggil pengamat politik, suruh pada kumpul. Bagaimana sih kekuatan politik NU di DKI itu? Nyaris tokonya kalah, nggak ada suaranya Kang Tarik, nggak ada. Selain NU memperoleh suara 40%, ini untuk pilgub ya, giliran NU 1,2%. Itu ketua PWNU DKI dapat itu 1, tapi yang lainnya Ahok aja masih 46%. Masa pengurus NU 1,1 Samsul sampai mukanya pucat. Rois Surya hilang, apalagi Ustadz Syarif. Inilah contohnya kader-kader NU banyak yang tidak jadi. Itu karena apa? NU tidak menguasai perpolitikan. Karena apa? Siasatnya tidak paham betul, sehingga kita ini walaupun banyak selalu jadi objeknya, selalu menjadi sasarannya. Karena kata pengamat politikus, gampang, NU itu gampang lah, muslimat pada itu gampang. Kenapa? Dibawain kerudung aja itu gampang, selesai gitu. Oh, ustaz gampang kok, kasih beras sama
sama sarung gajah duduk juga apa? Mereka itu pada kurang ajar sebetulnya. Jadi kita ini walaupun banyak kelihatannya, tapi tidak bernilai, kurang bernilai. Oleh karena itu ke depan harus lebih siap lagi. Dan faktanya NU ini katanya di DKI itu dari penduduk 9 juta kalau malam hari itu 5 juta adalah orang apa? Harusnya itu sekarang ini menyalonkan sebagai gubernur. Harusnya orang 5 juta kok masa. Tapi nyatanya begitu disurvei menurut Kang Saifullah Fatah, saya lihat satu. Jadi saya mau jagain di Samsul agak mundurnya gini. Nah, Kang sampai Subarada dikit banget serat. Padahal udah keliling dia mah kemana-mana sekarang. Nah, yang lainnya pokoknya masih kalah. Sama Eko Patrio aja masih apa? Masih kalah. Apalagi ngelawan Komeng, ya udah gak ada apa-apanya. Komeng itu udah hebat itu. Nah, oleh karena itu mari para ustadz ini jadi pelawak aja. Biar cepat apa? Terkenal. Oleh karena itu yang terakhir adalah wa amanahum min khauf. Negara ini harus aman. Tidak boleh ada yang merasa tertindas. Tidak boleh kita mengintimidasi orang lain. Maka ada skenario besarnya di Indonesia ini. NKRI bisa bubar. Indonesia bisa akan menjadi nanti bacakan negara-negara lain. Maka satu-satunya yang terus diadu domba adalah NU. Lalu misalnya menteri kan banyak sekali, tapi seakan-akan yang disorot menteri apa? Agama loh. Seakan-akan jelek. Padahal beliau berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi yang diisukan itu Ketua Muhammadiyah jarang disorot di medsos itu melakukan, tapi giliran ketua apa? PBNU semua ya Habib yang diadu itu. Karena apa? Mereka berharap kalau NU sudah lemah, maka negara ini akan apa? Lemah. Kalau NU kemudian sudah berantem sesama orang NU, harapannya adalah bangsa ini sudah tidak punya pegangan, bangsa ini sudah tidak punya lagi uswah di negeri ini. Maka dengan demikian, maka negeri ini akan porak-poranda sebagaimana Yugoslavia, sebagaimana Uni Soviet, sebagaimana negara-negara sebagian di Timur Tengah bisa diporak-porandakan, dan akhirnya setiap wilayah dibagi-bagi oleh bos. Sumatera milik itu, Jawa milik ini, Sulawesi sekitar macam begitu. Nah, oleh karena itu aji kebangsaan kita beragama dan bernegara. Mari kita teruskan cita-cita awal pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri negeri ini yang dicanangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Agama tidak boleh dipisah dengan negara, negara juga tidak boleh pisah dengan apa? Agama. Mari kita ulama-ulama NU harus mewaspadai, dan terutama kita rebut, kita kelola bersama-sama, yaitu Takmirul Arab. Masjidnya bolehlah diterusin, boleh Takmirul apa. Tapi kalau di Jogokaryan kan bukan memakmurkan masjid. Jogokaryan itu motonya memakmurkan jamaah masjid, bukan memakmurkan apa, tapi memakmurkan jamaah masjid. Ya kalau itu baik boleh itu. Apalagi nanti kita umat Islam takmirul arad, bisa memakmur, bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Konon Freeport sudah kembali, pertambangan nanti sudah kembali. Insya Allah nanti umat Islam kalau sudah sampai pada puncaknya itu, tapi mudah-mudahan belum kiamat. Mudah-mudahan kiamat. Nanti kita wudhu pakai Coca-Cola, cebok pakai Sprite, karena saking apa? Saking kayaknya. Bahkan merokok pun nanti nggak pakai piper itu, pakai duit, pakai tembakau. Saking apa?
negara-negara lain, karena diprediksi tahun 2030-35 itu nanti ekonomi akan bergeser, bukan adidayanya Amerika, bukan Eropa, tapi akan bergeser ke Asia Timur. Salah satunya adalah nanti negeri kita Indonesia akan menjadi peran utama ekonomi. Tapi saya yang berperan bukan penduduk asli Indonesia, yang berperan Tuan Aseng sama Abud. Jadi Aseng sama Abud. Oleh karena itu mari kita sadarkan diri, menyiapkan diri terutama untuk apa? Anak-anak kita. Saya ini Kiai, jadi kepala KUA saya menyampaikan, anak saya kan ya semuanya pesantren, alhamdulillah, hafal alfiah, yang hafal Quran. Tapi saya berikan ke mereka, kamu ternyata mereka mau jadi usaha dulu. Dan saya, anak-anak saya itu fakultasnya nggak ada yang usuluddin, relasi internasional. Jadi supaya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, dan Prancis. Itu sudah jalan. Nah, yang satu lagi adalah hukum internasional. Ustaz, kok anaknya nggak ada? Kalau diumumin nama dia apa? Di IAIN udah biasa. Gitu. Saya ingin mencoba begitu. Jadi nggak apa-apa anak-anak kita ya kedokteran gitu. Cuma kedokteran mahalnya apa? Ya mudah-mudahan ke depan itu kedokteran sudah bisa apa? Gratis. Supaya anak-anak kita yang pintar itu jangan terlalu menguras uang kita, duit kita. Itu perlu didorong pemerintah ini. Jangan mereka pesta pora seenaknya, duitnya banyak yang kaya semakin yang menteri-menteri duitnya sampai tidak berseri. Banyak polisi-polisi uangnya tidak berseri. Dan tinggal giliran NU harus nanti ke depan uangnya harus tidak jadi nanti selain Lailatul Istimewa di musola di musola di masjid ya sebulan sekali di hotel bintang 5 ya Lailatul Istimewa itu di kapal pesiar itu kan enak kayaknya enak itu atau 3 bulan sekali gitu. Ayo kita Lailatul Istimewa di kapal ada yang sudah punya kapal pesawat jet pribadi. Kayaknya sih enak begitu kayaknya. Jadi artinya enak itu konsep agama mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah. Itu konsep agama dasarnya itu. Di dunianya bahagia, di akhiratnya masuk Kayaknya sih itu yang paling enak itu. Ya kayaknya itu. Jangan berpikir begini, nggak apa-apa lah di dunianya miskin, yang penting di akhirat masuk masih lama surga itu masih lama. Nah, itulah konsep dasar agama Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat HUT RI yang ke-79. Silakan mau balap karung sebagai rasa syukur, mau dangdutan, bahkan mau gaplek juga boleh. Yang terpenting pas waktu azan berhenti sholat, dan yang terpenting kegiatan meriah ini tidak melanggar beragama dan tidak melanggar bernegara. Gaple saya udah boleh di RT. Orang saya dulu tahun 98 juara gaple tingkat RW. Ustadz Ahmad piagamnya masih ada. Juara catur kelurahan tingkat 2. Kalahnya sama orang Batak. Supir angkot 06 itu pinter banget kan. Padahal saya udah belajar karparo, nyari kalah, tapi lumayan dapat kenang-kenang. Anak saya aja dulu juara gaple ya. Iya, juara gaple. Tapi kan orang-orang gaple akhirnya mau pada ngaji. Dan kalau pengen gaple juga pengen dapat pahala, tinggal dirubah aja bandingnya. Bandingnya jangan modar sama mampus, diganti subhanallah. Allahu Akbar, banding gaplenya. Jadi apapun itu, karena tidak ada anjuran wajib di Al-Quran dan hadis dan tidak dilarang oleh Quran dan hadis, maka itu ibadah boleh. Yang terpenting kegiatan meriah ini silakan jangan melanggar beragama dan jangan melanggar bernegara. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan syukur
nggak ada pertanyaan syukur, ada pertanyaannya kalau masih ada waktu boleh pada malam hari ini. Dan mohon maaf, tadi saya tidur biasa kalau hari Senin itu saya tidur habis maghrib, sholat maghrib bisa. Karena belum ada undangan tadi dari pagi kalian kayaknya libur kali pada kecapean. Dikirain nggak ada lain lagi apa untuk Pak Haji Nanto WK, begitu bapaan. Kirain itu tidak ada. Biasanya ustadz yang lain suka WA terus dari kemarin. Kirain libur dulu. Mohon maaf kalau saya terlambat. Kalau untuk NU sampai dimanapun walaupun jam 3 saya datang. Undangan jam 3 pagi ditelepon kalau untuk apa? NU. Karena saya nggak ada apa-apanya kalau lihat sejarahnya Mbah Hasim apa? As'ari. Terus Mbak Wahab As'ari. Wah beliau ya setiap muktamar itu jual sapi dulu untuk berangkat apa? Muktamar. Beliau itu Mbak Wahab itu masih surat dari Jawa Timur sampai ke Sumatera untuk mendirikan apa NU itu dengan uang apa? Uang sendiri. Maka Mbak Wahab itu istrinya banyak. Karena setiap daerah sering punya istri, karena apa? Sering jualan sehingga sama istrinya saja waktu bantu naikin koper itu nggak tahu ada ibu-ibu naik kereta bareng ya bantu naikin apa kata Bang Bu makasih ya oh iya Bang Kiai terima kasih dibantu loh kamu siapa loh kok sama istrinya sendiri apa itu ada cerita itu bah itu karena apa beliau yang paling apa gigih untuk apa menyebarkan apa Nahdlatul Ulama sampai ke Sulawesi itu dengan biaya apa siang malam nggak tahu. Nah makanya saya agak gila kalau kita masih ini hari masih sore udah ngajinya enak dikasih apa dikasih makan kopi kegiatan juga NU di DKI ini kalau ada APBD baru ada kegiatan kalau nggak ada APBD apa nggak ada. Jadi ya dia beruntung aja. Mudah-mudahan APBD-nya tahun depan masih apa? Masih sama atau mungkin akan karena degradasi lagi. Jadi mudah-mudahan NU tetap jaya, NU DKI tetap bermartabat dan ke depan insya Allah akan menjadi NU yang kuat dalam agamanya, kuat dalam ekonominya, kuat di dalam politiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.